Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Sekudang info masih dalam seputaran ETF PP saya bahas di sini, tapi agak mohon maaf kalau suara terganggu karena ini agak lagi ada petir dan hujan sangat kencang di Mas Bro. Mas Bro kalau ada petir tuh takut sebetulnya karena dulu pengalaman ya berasa cerita ya masalah petir yang nyambar ke Mas Bro hitungan menit, hitungan detik saya melangkah telat ya saya sudah isdet, mungkin sudah di Sukabumi, udah nggak bisa ngoceh di sini. Tapi itulah yang namanya takdir rezeki mati, sudah ada yang atur, belum waktunya mati biar disantet juga mati. Semangat kawan ya, kita langsung saja. Ini market Jumat kan Satwe ya, yang ngaceng kalian nanti tiap malam Jumat di grup udah rame banget, ngeselin banget di grup tuh, manas-manasin Mas Bro Duda itu dipanasin mulu. Mas Bro malam ini gimana Mas Bro, ini yang di grup semua mau ngaceng katanya. Setan. Biar aja ya, kacau ya, biasa banyak tawa-tawa canda-canda, yang di grup juga banyak yang keluar yang nggak terseleksi alam, keluar nggak tahu apa PP akan bermasa panjang. Ini saya jelaskan di sini ya. Ini kan si kaneri, burung kaneri, burung nari, burung nuri, burung dara ya. Kanari Capital ini mengajukan spot PP ETF ke SEC ya. Langkah besar ini untuk meme coin Canary Capital secara resmi mengajukan registrasi S-1 ke SEC. Ini SEC itu bukan SEC gituan ya, sekuritas ya. Ini pada 8 April jadi kemarin ya, tanggal 2026 untuk spot ETF yang akan pemegang token gila. Udah dipegang GZ, dipegang Canary. Wah, nanti kalau ETF ini dia artinya akan di ETF kan, maka ini akan mengambil fisik koinnya akan diambil di sini diperdagangkan, akan ledakan seperti BTC nanti. Yang akan pemegang token itu si Canary Capital ini. PP sebenarnya dan melacak harga liftnya, kita lacak di sini ya. Detail ini ada detailnya ya, detail penting diajukan oleh Canary Capital Group LLC berbasis di Nashville, struktur spot ETF yang pemegang token PP asli di dompet terpisah. Wah, mantep ini ya, kita tak jelaskan di sini ya. Si Delaware ini Trust sudah terdaftar 23 Januari di tahun 2026. SEC sekarang memiliki hingga waktu 240 hari untuk menyetujui atau menolak. Jadi nggak langsung cerot disetujui begitu aja, itu langsung enggak ya. Aduh. Yang jelas gini kawan. PP sudah mendapatkan sorotan, mendapatkan perhatian, mendapatkan popularitas yang luar biasa. Artinya si orang besar-besar ini sudah, yang saya dapatkan info itu digadang-gadang akan untuk the next Doge akan dijadikan raja meme coin di tahun 2026, karena Doge kapitalisasinya udah besar, market capnya udah gede. Saya rasa berat untuk mengangkat yang sangkut di situ banyak juga kayak yang akan dimainkan PP, karena PP desentralis seperti BTC, nggak kayak Doge masih pasokannya belum jelas, masih dipegang Elon, maka akan aman di PP. Jadi kalau memang 240 hari itu untuk menyetujui atau menolak itu kan di sini adalah aturan. Tapi kalau memang BlackRock bermain di belakang ini semua ya, nggak pakai 240 hari, hitungan minggu aja udah bisa. Saya rasa ini langkah besar ini menurut saya paling menunggu all season lah. Jadi dia cerdas, ketika all season terjadi aliran dana masuk ke altcoin, inilah saatnya disetujui untuk di ETF-kan lah. Disitulah gelombang besar institusi masuk ke PP. Wah, Rp1 lewat kawan. Tapi tetap dia riset sendiri ya, karena dalam dunia kripto kan berisiko tinggi, bisa cuan membeli dan semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro di sini nggak tanggung jawab. Mas Bro hanya memberikan info sekedar yang saya tahu, selebihnya kalian dior lagi ya. Akan tetapi kalau saya melihat pandangan saya ini, saya rasa beda dengan dulu Gary Gensler. Kan
dari SEC-nya saja, ketua SEC-nya sekarang kan orang pilihan Trump, saya rasa nggak akan dipersulit sih. Beberapa di tahun 2025 saya pernah mendengar statement dari SEC sendiri bahwa waktu ramainya PP, malah tahun 2024 terjadi ledakan PP itu, ada lampu hijau dari SEC itu nyinggung malah untuk PP ini untuk diajukan sebagai di ETF kan spot ini secara apapun itu sudah apa namanya udah ini secara aturan itu pokoknya sudah memenuhi syarat untuk PP. Itu pernah disinggung dari SEC sendiri. Jadi yakin aja lah. Ya yakin aja tuh petirnya datang lagi. Yakin aja. Saya yakin akan jadi besar, PP ini akan jadi besar. Buat apa sih GZ adopsi PP besar-besaran sampai bukan ada di jaringannya, dan sekarang rankingnya di 45 kembali dengan kapitalisasinya udah di atas 24,4 triliun. Ya kita tunggu aja pokoknya. Ini berita yang besar menurut saya. Ya. Berita yang sangat besar lah. Ya akan Canary Capital telah mengajukan permohonan untuk spot ETF PP, menandakan meningkatnya minat institusi terhadap koin meme di luar BTC ataupun Ethereum. Gila. Ini saya jelaskan lagi. Namun data derivatif bearish, maksudnya leverage sudah berkurang nih. Apa mereka akan main long invest? Ya bisa terjadi. Ini saya kasih penjelasan. Data derivatif itu kan leverage, itu artinya yang bukan pemain investor ya. Ini sudah menurun bearish ya, bagus. Jadi bukan harga yang bearish, termasuk penurunan minat terbuka, volume perdagangan menunjukkan tekanan jangka pendek. Pemegang memantau dengan cermat untuk melihat apakah pengajuan ETF ini dapat memicu terobosan bullish. Ya mudah-mudahan seperti itu, karena kalau kita lihat dari derivatif ataupun leverage sudah menurun, ini pada siap-siap ini kayak BTC akan di ETF kan. Ini kalau ETF BTC kan udah rame, kemudian ETH-nya melempem karena sudah dana-dana masuk ke BTC semua. Ya, kalau ini menarik kalau di ETF kan meme coin. Ya saya rasa meme coin kan pemain receh, senangnya kan harga murah. Ya mudah-mudahan kita akan cuan di sini. Banyak banget ini beritanya lagi rame masalah ETF PP. Ya gimana enggak, wong diajukannya kemarin tanggal 8. Ya siap. Pokoknya rame aja lah ya. Rankingnya aja juga. Canary Capital mengajukan permohonan untuk spot ETF. Wah, pokoknya beritanya ETF semua. Ya enggak ada, coba ada enggak lain yang lain? Koin Mojang ETF, koin apa itu yang lain-lain ETF enggak ada kan? Ini dorongan dari saat dorongan meme coin mencapai SEC, ini memang sekuritas dari SEC sendiri sudah dengar-dengar itu memang itu sudah memberikan lampu hijau, ini tinggal slotnya aja lah ya. Oke kawan, ini juga Morgan Stanley membuat sejarah ETF BTC Spot pertama yang dipimpin bank ya. Wall Street baru saja pergi all in hari ini. Morgan Stanley membuat sejarah apa lagi nih BTC ya. Ya mudah-mudahan kita cuan semua. Mungkin itu aja karena malam Jumat ya, banyak yang ingin kikuk-kikuk di grup, udah heboh banget kalau Jumat. Gila ini PP, pokoknya lagi rame lah ya. Mudah-mudahan kita cuan semua di sini yang udah nunggu lama semua beritanya. PP, Canary Capital, Phyllis PP, ETF, Wall Street, wah institusi Diamond 4, meme coin, institusi akses to meme coin. Wah, jos. Pokoknya mungkin itulah. Saya agak capek nih, hujan besar nih, perlu pusing kalau mau cari makan kalau hujan gini. Oke kawan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang positif ambil, yang jelek tinggal. Saya lagi kurang mood untuk hari ini. Ya nanti ngemut saja malam, kalau malam Jumat gini stres kalau diledekin yang di grup. Oke lah, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.